Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ilmu pengetahuan dan perkembangan peradaban. Dan pada sesi sebelumnya tentu kita sempat bahas tentang apa itu peradaban dan bagaimana hubungannya dengan Islam. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang betapa pentingnya peradaban tersebut, ya, termasuk salah satu topik kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita mengembangkan peradaban dengan ilmu pengetahuan. Sahabat Indonesia sekalian, sejarah telah mencatat bahwa ketika suatu negara, ketika suatu kekaisaran, katakanlah misalkan kekaisaran Bizantium, kekaisaran Romawi, ya, kekaisaran Persia dan lain sebagainya, ketika mereka mengedepankan ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan, berinvestasi pada ilmu, maka apa yang terjadi? Peradaban tersebut menjadi peradaban yang sangat maju. Ditemukanlah ilmu-ilmu yang luar biasa yang menjadi fondasi dari adanya teknologi yang terjadi di era modern ini. Katakanlah ada misalkan bidang astronomi, kemudian ada bidang geografi, ada juga bidang matematika dan lain sebagainya. Nah, ini adalah peradaban-peradaban yang telah terjadi di masa lalu. Kemudian dalam peradaban Islam pun itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Muslim yang kemudian menemukan banyak sekali inovasi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu al-awail ini. Contoh misalkan ada Al-Khwarizmi yang menemukan angka 0 di bidang matematika. Kemudian ada juga misalkan Ibnu Sina di bidang kedokteran yang kemudian menjadi rujukan dari banyaknya teori-teori kedokteran berikutnya. Kemudian siapa lagi? Ada misalkan Al-Biruni dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Muslim yang mereka sangat cinta terhadap ilmu, mereka berinvestasi terhadap ilmu. Maka apa yang terjadi? Maka era tersebut menjadi era yang berperadaban yang sangat maju sekali dan mengharumkan nama Islam tentunya. Ya, hingga saat ini kita memahami bahwa nama-nama tersebut adalah nama-nama yang harum tintanya dalam dunia keilmuan. Dan Islam sendiri, sahabat Indonesia, itu sangat menganjurkan kita semua agar cinta terhadap ilmu, agar senantiasa berinvestasi terhadap ilmu. Contoh misalkan dalam surat Al-Alaq ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Bayangkan jemaah sekalian, ini adalah ayat pertama yang diwahyukan, yang diturunkan kepada Rasulullah, yang diturunkan kepada umat Islam. Perintahnya adalah membaca. Dan membaca di sini itu tidak berarti hanya membaca menggunakan mata kita saja. Namun ketika kita mendengar, ya, kita mendengar tentang suatu keadaan, mendengar informasi, kemudian kita menganalisa, itu pun masuk dalam kategori membaca atau mempelajari. Kemudian ketika kita melihat situasi tertentu, maka itu pun kita sedang membaca. Ya, maka yang namanya membaca itu tidak hanya sekedar membaca tulisan Latin, tulisan Arab dan sebagainya. Tidak hanya itu saja. Ya, namun kita melihat segala situasi yang ada di sekeliling kita, itu pun membaca.
Kemudian dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi, la ayatin liulil albab, itu ada tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi ulil albab. Siapa itu ulil albab? Kata Allah, lanjutannya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulil albab itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka yang memikirkan mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna zikir di sini bukanlah hanya berarti subhanallah, alhamdulillah, tidak hanya seperti itu. Berzikir maknanya kita juga merenungkan, memikirkan, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Kita memikirkan apa yang ada di langit dan di bumi itu, qiyaman wa qu'uda, baik dalam kondisi kita ini berdiri, wa qu'uda, ataupun dalam kondisi kita duduk. Jadi kita senantiasa berupaya untuk berpikir seperti itu. Bahkan tidak hanya berdiri, tidak hanya dalam posisi duduk, wa junuba, dalam kondisi berbaring pun, wa ala junubihim, ya, dalam kondisi berbaring pun kita masih berpikir, memikirkan bagaimanakah langit bumi itu diciptakan, bagaimana langit itu berwarna biru, kenapa di bumi itu ada tumbuhan dan sebagainya. Artinya kita senantiasa dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan analisa. Karena kenapa? Karena ilmu inilah yang kelak akan memajukan peradaban kita. Sejarah menyatakan bahwa ketika kita berinvestasi pada ilmu, maka peradaban pada masa tersebut pasti akan maju. Jangankan di masa lalu, di masa kini saja kita lihat. Ketika ada suatu pemimpin suatu negara yang berinvestasi terhadap ilmu, lihat apa yang terjadi. Katakanlah misalkan di Jerman. Ketika luluh lantah karena perang, apa yang dicari oleh pemerintah Jerman? Yang dicari oleh pemerintah Jerman adalah apakah masih ada guru di negara Jerman ini yang telah bisa mengajarkan generasi-generasi setelahnya agar kemudian Jerman bisa bangkit kembali. Jepang juga sama. Setelah luluh lantah hancur dilanda bom, ya, di Hiroshima dan Nagasaki itu, yang dicari pemerintah Jepang itu bukanlah uang, namun yang dicari pemerintah Jepang pada saat itu adalah yang diinginkan pemerintah Jepang pada saat itu adalah agar sebanyak mungkin generasi-generasi mudanya ini itu dikirim ke berbagai negara untuk belajar, termasuk ke negara yang membomnya, yaitu Amerika. Dan kita lihat apa yang terjadi saat ini. Jepang menjadi negara yang sangat maju industrinya. Ya, dan masih banyak sekali contoh-contoh negara lainnya ketika suatu negara, suatu daerah tersebut berinvestasi terhadap ilmu, maka apa yang terjadi? Negara tersebut, daerah tersebut, peradaban tersebut akan menjadi peradaban yang maju. Begitupun kita, sahabat Indonesia, kalau ingin negara kita ataupun agama kita, ya, komunitas kita, komunitas Islam di Indonesia ini menjadi komunitas yang maju, berperadaban yang sangat maju, maka marilah kita berinvestasi terhadap ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.